Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah biologi molekuler Ibu Ika Sumawati MPD dan juga teman-teman kelas 6.03 yang kami sayang dan kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pengontrolan genetik pada sistem imun yang beranggotakan saya Riftiar Febrianti NPM 065 dan juga Dian Pengestuti NPM 040. Di sini kami akan membahas mengenai dasar genetik keragaman antibodi, penyusunan ulang gen imunoglobulin, dan juga regulasi penyusunan ulang gen pengkode imunoglobulin. Yang pertama adalah dasar genetik keragaman antibodi, yaitu molekul imunoglobulin, di mana antibodi itu memiliki protein yang disebut imunoglobulin tadi. Nah, aktivitas antibodi ini dibentuk bersifat spesifik terhadap antigen penginduksinya, artinya ia hanya dapat bereaksi dengan antigen tersebut atau bereaksi silang terhadap antigen lain yang antigenik determinannya mirip. Oleh karena itu, reaksi antara antigen dan antibodinya disebut sebagai lock and key interaction. Dikenal 5 kelas imunoglobulin, yaitu IgM, IgD, IgG, IgE, dan IgA. Satu monomer imunoglobulin tersusun atas 2 rantai H dan 2 rantai L yang identik. Kedua rantai H dihubungkan dengan ikatan disulfide interchain. Kedua rantai ini mempunyai susunan asam amino yang berbeda. Ujung N-terminal yaitu mulai dari asam amino ke-1 hingga kira-kira ke 116 pada rantai L dan ke 130 pada rantai H. Terdiri atas rangkaian asam amino yang bervariasi sesuai dengan bentuk antigenik determinan suatu molekul antigen penginduksinya. Bagian molekul imunoglobulin ini kemudian disebut sebagai variabel. Nah, masing-masing itu disebut VL dan juga VH. Susunan asam amino selanjutnya hingga akhir ujung C-terminal agak konstan antara satu molekul antibodi dengan antibodi yang lain pada satu macam kelas. Oleh karena itu disebut sebagai konstan. Garis putus-putus adalah bagian variabel atau V, dan garis tidak terputus-putus adalah bagian konstan atau C tadi. Reaksi antara antigen dan antibodinya disebut sebagai lock and key interaction seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kespesifikan bagian antibodi yang dapat bereaksi dengan antigen terletak pada bagian antigen binding fragment atau FAB pada gambar terletak di bagian tengah atas, sedangkan bagian FC atau konstan tadi mempunyai kemampuan biologis tertentu, yaitu reaksi pengikatan komplement, reaksi dengan sel mastosit, dan juga lain-lain. Pada gambar terletak pada sebelah kiri bawah ya teman-teman. Bagian konstan rantai H suatu molekul imunoglobulin mempunyai rangkaian asam amino yang spesifik sesuai dengan kelas dan subkelas molekul imunoglobulin tersebut. Oleh karena itu, untuk IgG rantai H-nya disebut rantai gamma, untuk IgM disebut rantai mu, untuk IgA disebut rantai alfa, dan untuk IgD disebut rantai delta, serta rantai IgE disebut sebagai rantai epsilon. Dan setiap kelas ini dibagi lagi menjadi beberapa subkelas seperti IgG1, IgG2, dan seterusnya. Berbeda dengan rantai H, untuk rantai L ini terdapat 2 jenis di alam, yaitu masing-masing dinamakan rantai kappa dan juga rantai lambda. Rantai lambda ini juga dibagi lagi menjadi 2 macam, lambda 1 dan lambda 2. Di setiap imunoglobulin hanya terdapat satu jenis rantai L saja, yaitu kappa saja atau lambda saja. Nah, tidak pernah kedua-duanya ini terdapat bersama-sama dalam satu molekul imunoglobulin. Nah, teman-teman juga bisa melihat pada tabel ya. Jadi saya contohkan untuk kelas IgM, kemudian rantai H-nya subkelasnya ada mu1 dan mu2. Kemudian untuk rantai L-nya ada kappa, kemudian susunan molekulnya ada kappa 2, mu, kemudian mu1, mu2 seperti itu. Dan seterusnya sampai kelas IgE. Bagian yang kedua yaitu keanekaragaman imunoglobulin. Setiap individu normal mampu mensintesis keseluruhan yaitu 10 buah atau 10 macam rantai H dimulai dari mu1 sampai rantai epsilon, dan semua atau 3 buah macam rantai L yaitu kappa, lambda 1 dan juga lambda 2, sehingga terdapat 30 kombinasi L2H2 yang berbeda-beda. Setiap orang dapat memproduksi lebih kurang 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 6 molekul antibodi yang berbeda-beda. Padahal diketahui satu sel plasma hanya dapat membentuk satu macam imunoglobulin saja.
Dasar genetik keanekaragaman antibodi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua hipotesis yang berbeda. Yang pertama yaitu teori Germline yang menyatakan bahwa semua informasi genetika untuk mengkode bagian variabel berbagai kelas imunoglobulin hanya seperangkat gena saja atau seperangkat informasi genetika saja untuk mengkode bagian C. Keadaan ini terdapat pada tiap-tiap limfosit. Gena-gena tersebut muncul selama evolusi dengan cara konvensional, misalnya duplikasi, mutasi, dan juga seleksi. Nah, bisa dicontohkan, misalnya dibutuhkan 100 gena untuk mengkode rantai H dan 100 gena untuk mengkode rantai L, maka jumlah gena yang diperlukan seharusnya adalah 200 gena, tetapi jumlah spesifitas antibodi dapat mencapai 100/4 buah gena. Nah, terdapat kelemahan dari teori ini, yaitu tidak dapat menjelaskan adanya allotype spesifik yang diturunkan secara Mendel. Di samping itu juga tidak dapat menerangkan gena V yang mengkode susunan asam amino yang spesifik pada bagian variabel, karena teori ini malah dapat menjadikan terjadinya divergensi. Kemudian yang kedua, terdapat teori mutasi somatik yang juga dibagi menjadi dua, yaitu titik mutasi dan juga rekombinasi. Dikatakan bahwa sel limfosit itu prekursor membawa gena dasar pembentuk imunoglobulin yang kemudian mengalami diferensiasi dengan cara mutasi somatik secara random dengan perubahan nukleotida DNA pada tempat-tempat tertentu. Mutasi secara random ini menghasilkan suatu klon yang berisi sel-sel yang punya kemampuan imunogenik. Apabila ada antigen asing, maka sel klon akan bereaksi secara selektif terhadap antigen asing tersebut. Klon kemudian mengalami proliferasi dan terbentuklah imunoglobulin yang tertentu terhadap antigen tersebut. Nah, teori ini mempunyai kelemahan, yaitu tidak dapat menerangkan bagaimana sebuah gena V yang bisa mengalami mutasi secara random dapat menghasilkan bermacam-macam susunan asam amino yang berbeda-beda. Kemudian juga timbul teori rekombinasi antara sel germ pada gena V-nya, yaitu gena V sel-sel germ yang dipilih secara evolusi. Gena ini kemudian mengalami mutasi dan rekombinasi pada gena V-nya. Dengan cara ini didapatkan berbagai macam dan banyak sekali antibodi. Jadi gena V Germline dibutuhkan untuk mendapatkan keanekaragaman antibodi, tetapi mutasi somatik juga diperlukan untuk menambah variasinya. Nah, bisa dilihat pada gambar, yaitu teori Germline, kemudian teori somatik dibagi menjadi dua, yaitu titik mutasi dan juga rekombinasi. Berikutnya yaitu penyusunan ulang gen imunoglobulin. Setiap antibodi tersusun atas suatu tetramer yang terdiri atas 4 polipeptida yang berupa 2 rantai ringan dan juga 2 rantai berat yang sama-sama identik. Rantai ringan dan rantai berat tersebut dihubungkan oleh ikatan disulfida. Nah, rantai ringan tersusun dari sekitar 220 asam amino, sementara rantai berat tersusun atas 440 sampai 450 asam amino. Tiap rantai memiliki ujung asam amino yang disebut dengan daerah variabel. Dan daerah ini sangat bervariasi antar antibodi sehingga dapat mengenali antigen yang berbeda-beda. Ujung karboksil setiap rantai merupakan daerah konstan yang mempunyai urutan asam amino yang sama untuk semua antibodi dalam kelas imunoglobulin tertentu. Rantai ringan suatu antibodi terdiri atas 2 tipe, yaitu rantai lambda dan rantai kappa. Kemampuan antibodi mengenali berbagai macam antigen ditentukan oleh proses penyusunan ulang genom yang melibatkan proses rekombinasi antara bagian genom. Gen pengkode rantai lambda, kappa, dan rantai berat masing-masing disusun dari 2, 3, dan 4 segmen yang berbeda. Penyusunan ulang gen pengkode rantai ringan lambda. Dalam kromosom Germline, urutan DNA yang mengkode rantai ringan lambda terdapat dalam 2 tipe segmen gen, yaitu segmen gen L lambda V lambda dan segmen gen J lambda C lambda. Nah, segmen gen L lambda V lambda ini mengkodekan peptida awal pada ujung amino yang bersifat hidrofobik dan ujung amino daerah variabel yang terdiri dari 97 asam amino. Segmen gen J lambda C lambda mengandung urutan DNA penyambung dan daerah yang mengkode ujung karboksil atau daerah konstan.
Sekuens penyambung ini mengkode bagian terakhir sepanjang 13-15 asam amino pada daerah variabel rantai ringan lambda. Nah, seperti ini skema penyusunan ulang rantai ringan lambda, di mana selama diferensiasi limfosit B, satu segmen L lambda V lambda disambungkan dengan satu segmen C lambda, yang mana saja gen yang baru masuk dibentuk mengandung dua intron, salah satunya tersusun dari 93 pasang basa di antara ekson L lambda dan V lambda. Sementara yang satunya tersusun atas 1200 pasang basa yang terletak antara ekson J lambda dan C lambda. Kedua intron tersebut kemudian dipotong dan ditranskrip secara primer selama pemrosesan RNA. Berikutnya penyusunan ulang gen pengkode rantai ringan kappa. Sebuah polipeptida kappa disintesis dengan 3 jenis segmen gen yang berbeda, yaitu ada segmen gen L kappa, V kappa, J kappa, C kappa, dan C kappa. Untuk segmen gen yang L kappa, V kappa mengkodekan peptida awal dan 95 asam amino dari rantai daerah variabel rantai ringan kappa. Sementara segmen gen J lambda itu mengkodekan 13 asam amino terakhir dari daerah variabel rantai ringan kappa. Dan segmen gen C kappa mengkodekan ujung karboksil daerah konstan kappa rantai ringan. Nah, untuk skema penyusunannya seperti ini. Yang pertama, rekombinasi membawa salah satu wilayah V bersama dengan salah satu wilayah J. Dalam hal ini, V3 dan J2 merupakan fusi yang mengkode keseluruhan daerah variabel rantai kappa. Setelah itu, dua bagian gen berkumpul, transkripsi terjadi, mulai dari awal V3 dan berlanjut hingga akhir C. Penyambungan daerah J2 dari C ditranskripsi dan dihilangkan daerah J tambahan. Penting untuk diingat juga bahwa langkah penataan ulang terjadi pada tingkat DNA, tetapi langkah penyambungan ini terjadi pada tingkat RNA. Lalu mRNA bergerak ke dalam sitoplasma untuk diterjemahkan ke dalam rantai ringan antibodi dengan wilayah variabel yang dikodekan dalam P dan daerah konstan itu dalam C dikodekannya. Lalu penyusunan ulang gen pengkode rantai berat. Gen pengkode rantai berat tersusun atas segmen LH, VH, CH, dan CH. Seperti rantai ringan kappa, namun penyusunan ulang gen rantai berat lebih kompleks karena ada satu set bagian gen tambahan di antara V dan J, yaitu fragmen ini disebut dengan D atau diversi V yang mengkode 2-3 asam amino. Nah, seperti dalam skema penyusunan ulang rantai berat ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai regulasi penyusunan ulang gen pengkode imunoglobulin. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekombinasi yang digunakan untuk penyusunan ulang gen antibodi dilakukan oleh proses yang terkendali. Dengan sistem regulasi tertentu, suatu segmen V hanya akan digabungkan dengan segmen gen J tertentu dan tidak dengan segmen V yang lain atau langsung berikatan dengan segmen gen C. Terdapat urutan nukleotida heptamer diikuti oleh urutan Lestari yang terdiri atas 9 basa. Urutan heptamer dan monomer tersebut dipisahkan oleh suatu urutan DNA pemisah yang mengandung 12 atau 23 pasang basa atau disebut dengan sinyal 12 dan sinyal 23. Urutan nukleotida yang menyusun sinyal inilah yang dikenal sebagai sekuensinya rekombinasi atau RSS. Susunan RSS tersebut diatur sedemikian rupa sehingga rekombinasi selalu menggabungkan sinyal 12 dengan sinyal 23. Aturan ini menentukan bahwa sinyal 12 tidak pernah bergabung dengan sinyal 12 lainnya, sehingga hanya ada satu siklus kode dari tiap sekuen yang digabungkan dalam gen imunoglobulin yang sudah matang. Urutan sinyal rekombinasi RSS terdiri dari heptamer dan juga monomer. Nah, di sini ada sekitar 12 pasang atau 23 pasang nukleotida. Penggabungan dari segmen gen hampir selalu melibatkan 12 dan 23 pasang basa. Susunan RSS di V yaitu merah, segmen gen D di hijau, dan yang J itu di kuning dari rantai berat atau H dan rantai ringan yaitu lambda dan kappa. Dari imunoglobulin ditampilkan di sini.
Perhatikan juga bahwa menurut aturan 12/23, pengaturan RSS dalam gen rantai berat imunoglobulin, segmen menghalangi langsung V ke J. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.